Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang ada di tryout, terutama pelajaran PJOK. Kita akan bahas kenapa harus menjawab itu. Oke ya, kita mulai dari pertanyaan pertama di tryout. Ini saya langsung tryout dan langsung merekam ya. Soal pertama, ada 4 larangan atau peraturan keselamatan dalam pembelajaran praktik renang agar semua siswa dapat belajar dengan aman dan nyaman, yaitu dilarang berlari di tepi atau bibir kolam, dilarang mendorong, dilarang terjun di kolam dangkal, dilarang berenang sendirian. Nah, pertanyaannya adalah, manakah urutan langkah dalam mengajarkan aturan yang paling tepat untuk siswa jenjang SDMI agar nantinya para siswa selalu mematuhi 4 peraturan ini? Oke, kita ambil kata kunci. Kata kuncinya adalah, manakah urutan langkah dalam mengajarkan aturan? Siswanya mana? Siswanya jenjangnya SD. Nah, kalau SD itu tentu jawabannya adalah B. Kenapa? Karena siswa SD itu perlu diperkenalkan dengan nama simbol aturan dulu. Lalu mereka disuruh untuk menanggapi. Karena siswa SD kan begitu. Selalu ingin diutamakan. Begitu ya. Nah, itu jawabannya yang pertama. Yang kedua, guru PJOK SD mengajarkan permainan bola basket dengan membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompoknya terdiri dari 6 siswa. Guru memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia di lingkungan sekolah. Pembelajaran mana yang paling tepat dilakukan adalah, kata kuncinya adalah guru memanfaatkan sarana dan prasarana, apapun itu pembelajarannya. Jadi jawabannya adalah B. Kelompok siswa memodifikasi permainan sesuai dengan kondisi sarana dan prasarana ya yang ada di lingkungan sekolah, karena guru memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia. Itu kata kuncinya ya. Selanjutnya soal nomor 3. Sebelum mengikuti pembelajaran lompat jauh, pada umumnya siswa memiliki pengetahuan, keterampilan, dan lompatan yang berbeda-beda. Tugas guru PJOK adalah menaikkan, ini kata kuncinya, menaikkan kompetisi lompat jauh sesuai semua siswa dengan tolak ukur keberhasilan yang bervariasi. Ingat ya, kata kuncinya menaikkan. Ada 3 kelompok kemampuan awal siswa. Pemula dengan rata-rata 1-2 meter, menengah dengan rata-rata lompatan 2-4 meter, mahir dengan kemampuan lompatan di atas. Manakah cara menentukan tolak ukur keberhasilan melompat siswa pada kelompok mahir yang memenuhi prinsip? Kata kuncinya tadi menaikkan, artinya semua siswa harus dinaikkan. Tentulah jawabannya adalah E. Kenapa begitu? Karena setiap kelompok ditarget kenaikan lompat jauh minimal 10 cm. Guru fokus pada menolong setiap siswa untuk mencapai target masing-masing. Kenapa begitu? Kalau siswanya sudah mahir, kalau cuman itu saja, ya yang lain enggak. Ini siswa diminta 2 meter lebih jauh, enggak mungkin kan kejauhan 2 meter. Kalau ini 4 meter apalagi. Nah, siswa diminta menetapkan target lompatannya. Sedangkan kata kuncinya tadi untuk menaikkan semua siswa ya. Jadi tambah 10 cm aja. Nggak usah jauh, yang penting mereka naik. Paham ya? Soal yang selanjutnya adalah, guru PJOK
SMP sudah mengajarkan materi lembing. Formasi pembelajaran menjadi bagian penting yang harus diperhatikan. Ingat ya, guru PJOK mengajarkan materi lempar lembing. Itu kata kuncinya ya. Kenapa? Karena lempar lembing sedikit berbahaya, ujungnya lancip dan tajam. Nah, maka dari itu kita harus, ini keselamatan peserta didik. Nah, itu yang utama. Tetapi harus mempunyai formasi pembelajaran. Nah, yang bagian pentingnya adalah gaya komando. Artinya anak itu dibimbing dengan mempertimbangkan keselamatan siswa. Sudah soal yang keberapa nih? Satu soal lagi ya. Nah, kalau untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat video yang sebelumnya. Nah, yang ini guru PJOK perlu mampu merancang urutan kegiatan dan porsi waktu yang digunakan siswa kelompok pemula, menengah, dan mahir untuk belajar bermain voli. Manakah rancangan urutan kegiatan yang paling sesuai agar siswa memahami secara utuh? Lihat, kata kuncinya adalah sesuai agar siswa memahami secara utuh. Nah, di sini ada jawaban A. Guru menyiapkan urutan belajar pola wall, fak wall. Kenapa ini saya pilih? Karena ini adalah agar siswa itu memahami secara utuh. Ya, secara utuh ya. Semuanya secara utuh. Oke, paham ya? Oke, sampai di situ. Jangan lupa subscribe, like, serta share. Kalau kalian ingin lebih lengkap 50 kita jawab, silahkan cek video sebelumnya. Terima kasih.